ada uh, keren gitu. sustainable food farming. Dari Profis Farming, terus membandingkan vegetasi, seperti itu. Oh, itu kemarin ya. Oh, bandingkan vegetasi. Itu IPA atau MET? Oh, dokumen. Saya yang kayaknya. Sains. Sains kan? Sudah recording belum? Oh, sudah. Oke, kita bergerak saja sambil menunggu teman-teman untuk join. Yang lalu kayaknya yang sudah ikut kan itu ikut tahun ini berarti si Alfonso kayaknya ikut Leticia terus Baraka ya. Wow, Lalu ada lagi kah? Triangular pattern itu kayaknya belum deh. ya jadi terakhir kalau nggak salah tentang solar system ya. Iya, betul. Sekali. Solar system. Yang apa bahas tentang crater kawah sama meteor kan? Sorry, tata surya. Nah, oh, oke, selamat petang adik-adik. Baik, pulang dulu, apa-apa. Baru mulai juga. Eh, Selamat sore, Pak Mr. Sore, Mark. Aswin. Sore juga. Gimana kabarnya? Mark, Ya, baik-baik aja. baik aja. Waktu itu Mark sudah ikutan yang visa ya? Matt. Bisa. Daripada kita bilang pisah, kenapa kita nggak bilang ini pisang? Dan kenapa emang? Lebih bagus kata itu. Ya ampun, ada-ada aja lah kau nih, Mak. Si Mark emang sukanya cari hal-hal yang baru ya. Oke, kita sekarang mau bahas ini. Jelas nggak di layar adik-adik? Jelas. Aku lihat ada Jelas ya. merah biru, merah dan biru pulpen. Di sini apa ini triangular pattern? Apa itu? Triangular pattern. Urutan urutan Pola, bola bola pola, segitiga. ya pola segitiga. Triangular. Nah, kalian lihat disebut pola karena ini tadi ada pola biru, hitam, biru merah, biru merah, biru merah tersusun membentuk segitiga ya. Kecil, besar, besar, besar. Nah, di sini ceritanya ada Alex, Om Alex menggambar pola segitiga merah dan biru. Baris pertama ini yang ini atas. Baris kedua ada berapa segitiga? Baris kedua ada berapa segitiga? Tiga. Tiga segitiga. Ya,
Baris kedua, baris ketiga, Lima. 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 135. Bisa nebak apa selanjutnya? Angka selanjutnya? Tujuh. 7. Nah, coba hitung. Apa benar 7? Iya. Iya. Ya. Jadi ini namanya apa 135? Bilangan. Lima. Kategori bilangan apa namanya? Aduh. Dan ganjil ya. Ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7 itu bilangan ganjil kan? Ya. Ya. Nah, yang selain bilangan ganjil ada bilangan apa lagi? Genap. Genap. Jadi apa definisi bilangan ganjil? Coba definisi bilangan genap. Nggak bisa dibagi dua. Ya, yang tidak habis dibagi dua. Bisa dibagi dua, tapi tidak habis. Nah, itu ya. Nah, sekarang berdasarkan ini, kita lihat pertanyaan sebelah kiri. Berapa persentase segitiga di baris pertama, dalam 4 baris pertama warnanya biru? Warnanya biru. Gimana cara ngitungnya? Ada berapa warna biru? 6. 6. Ada enam. Nah, untuk ngitung persentase caranya gimana? 6 dibagi 6 dibagi 100. 100. jumlah total segitiga. Berapa? 16. 16. 11. Nah, 6 per 16 kali 100 ya. 6 per 16 kali 100. Berapa tuh hasilnya? Kalau kita sederhanakan, pecahannya jadi berapa? 6 per 16? 3 per 3 per 4 ya? 3 per 8. 3 per 8. 8. Oke. Kali 100. Jadi berapa hasilnya? Pertama kita kalikan jadi 300. Ya, 300 bagi 8. Berapa? Kalkulator. Agak boleh ya, kakak boleh. 0,375. Berapa? 0,375. 300 0,375. ya, 0,375 oke. Dikali di 100. Iya. Berapa tuh? Kali 100%. 3,75. Oke, jadi hasilnya adalah 37,5. 37,5%. Nah, jadi ide dari menghitung persentase adalah jumlah yang ditanya dibagi jumlah total ya. 6 segitiga biru dibagi jumlah total segitiga yaitu 16. Jadi inilah disebut persentase. Nah, sekarang di kelas ini berapa jumlah perempuan? Yang cewek berapa? Perempuan Ada berapa adik? Ada berapa adik di kelas ini? Ada berapa orang? Cewek? 4. 7. 4. Hah? 6. Cewek? Berapa? 6 bukan sih? 7. 6. Siapa aja coba? Bukan. Pertama Betani. Oke, Kedua 1. 6. Ketiga Jennifer. Oh iya. 6. Kan benar 6. Terus Leticia. 6 Terus ya. Cynthia. Oke, 6. Nah, jumlah total kalian berapa? 13. 13. 12. 12. Hah? 12. Kan 13. Pak. Pas itu tambah Mitra Asmi. 13. Karena kan harus 12. guru. Kan ditanya muridnya. 12. 13 itu sama saya. 12 Oh. kali 100%. 12 Jadi, berarti sama dengan setengah kali 100%. iya, berapa tuh? Ya 50%. 50. Jadi 50-50 ya. Kalian antara laki-laki dan 50 lah. perempuan di ruang kelas. Nah, itulah persentase ya. Persentase. Sama lah. Kayaknya perempuannya 7 kan. Ini 1, 2, 3. Hani dan saudara itu 2. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih tentang triangular pattern.
Nah, ini pertanyaan kedua. Jika Alex memperluas gambar pola ini untuk baris kelima, nah berapa jumlah biru sekarang jadinya? Memperluas gambarnya 10. menjadi baris kelima, berarti di sini baris kelima, berarti sekarang menjadi 9. 1, 3, 10 gak 5, sih, Pak? 7, 9. Lalu birunya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya? 4. Ya, Ya. 4 tambah 6 berapa? 10 kan? 10. 10. Bos. Berarti sekarang jumlah total segitiga berapa? Jumlah total segitiganya berapa? 25. 9 tambah 7, 9 tambah 7. 16 ya. 16 16 ya, tambah 16. 5, 16 tambah 5, 21. 21. Tambah 4, 20. 24, 25. Sekarang kali 100%. Berapa sekarang jumlah birunya? Itu bisa disederhanakan lagi nggak sih itu? Bisa. Bisa. Jadi gimana? 2 per 5. 2 Per per 5. 5. Hasil akhirnya? Bagi 5. Ya, Berarti 100 bagi 5. 40. 40. 40%. 40%. Ini. Pak, ini percentage atau dalam bahasa Inggris itu prosentase. Kenapa? Oh, sorry. Nah, coba Alex mau menggambar lebih banyak lagi polanya. Alex menyatakan persentase segitiga biru dalam pola itu selalu di bawah 50%. Benar nggak? Iya. Selalu di bawah 50%. Kayaknya iya. Coba hitung satu lagi di bawahnya deh. Oke, berarti tadi berapa? Kita bikin barisnya. 1, 3, 5, 7, 7, 9, 9, 11. Jumlah segitiga kan? 11. Kalau Iya. jumlah biru, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, coba hitung. Untuk baris ke-6 itu di bawah 50% nggak? Segitiga turun. Oke, bentar. Di bawah 50%. Di bawah 0%. Iya. Berapa angkanya, Saraka? Kalau yang birunya total kalau sampai yang paling bawah, sampai yang 11 itu dia ada 15. Oke. Kan kalau jumlah keseluruhannya ada 36. Kan kalau Iya, setengah dari 36 itu berarti 18. 15. Masih Oke. kurang. Jadi terus mengecil ya, karena jumlah segitiga makin banyak juga kan, Iya. totalnya kan. Jadi jawabannya adalah yes. Tapi alasannya gimana? Tadi Alasan saat diskusi karena kita. di Karena, set- because, because di setiap baris itu hmm, jumlah triangle merahnya itu satu lebih banyak daripada jumlah triangle biru.
Iya, kalau satu lebih banyak. Kan kalau total lebih banyak jadinya kan? Paham ya adik-adik ya? Sekarang belajar tentang pola dan persentase. Baris deret ini atau ini juga bisa disebut sebagai deret, deret ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada juga disebut series ya, matematika deret, series. 135 itu deret bilangan ganjil dan ada pola. Oke, untuk granular pattern situ selesainya. Sekarang kita lihat pertanyaan lainnya. Nah, ini cuma satu pertanyaan untuk poin. Jadi ada berita tentang permainan bola basket di koran ya, koran lokal. Apa isi ceritanya coba ini yang sudah belajar bahasa Inggris bisa paham apa yang diberitakan di Zitlan Times, apa yang diberitakan. Bisa kasih jawaban apa yang diberitakan di beritanya. Ada yang bisa bantu. Nah, itu yang bahasa Inggris yang sudah belajar bahasa Inggris sudah bisa paham reading comprehension nggak? Ini bacanya sedikit nih. Ini yang chat itu ya chatnya ya. Ini kan terekam ada yang chat yang nggak tahu. Oke, ayo. Oke. Apa isi bacaan beritanya, Ponso? Itu ada yang menang gitu. Sorry, sorry. Ada seseorang yang menang main bola basket. Ya, ini beritanya tentang kemenangan tim bola basket dari, ya ada yang Z menang. Ya, dia katanya apa? Ini baris pertama, menang di setiap Season. game. musim. Ya, menang di setiap pertandingan di musim ini. Lalu apa kata baris kedua? Rata-rata ada Rata-rata 19 poin margin ya 19 poin margin dari of kemenangan victory this musim season. ini. Artinya apa 19 poin margin selisih antara tim yang menang dengan tim yang kalah. Selisihnya 19 poin Oh, ya, jadi margin. rata-ratanya ya. Ya, rata-rata selisih poin itu adalah
19. Antara tim yang menang dengan tim yang kalah. Nah, ada yang suka main basket nggak? Enggak. Aku. Aku Oke, Enggak. berarti kalau hitungan basket sistemnya gimana? Kalau masuk, bola masuk hitungannya berapa? Ada 3 kan dibagi 3 Ya. ya dibagi Udah 3. tahu, Yang paling satu, dekat 1, menengah satu. 2, paling jauh 3. Iya. Oke, free throw, Lemparan bebas itu adalah 1, free throw 1, 1, 2, kalau 3. yang bola masuk dari drive ya 2, kalau 3 point 3 kan? iya. Ya, 3 point. Oke ya. Iya. Nah, kalau 19 poin itu berarti istilahnya gini, kalau menangnya 4, selisihnya 4 poin, berarti ini dikatakan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia ya, disebut sebagai 2 bola. Unggul 2 bola. Kenapa 2? Karena ya 1 kali poin dihitungnya 2. Ya. Misalnya kalau unggulnya adalah 7 poin, kita sebut sebagai unggul 3/1/2 bola. Nah, itu istilah bahasa Yang Indonesia. setengah bola ya? Istilah Abbas, tahu Abbas nggak? Jocelyn Abbas ya? Apa? Jocelyn Abbas bukan? Tahu Jadi Abbas nggak? apa-apa yang dibagi 2 ya, Pak? Tahu Abbas nggak? Abbas itu apa ya? Belum tahu. Belum, Anak belum, basket. belum, belum. Belum. Anak basket. Istilah Aku istilah saya. soalnya udah gak ekskul basket lagi dulu, Ya. ekskul. Sekarang udah enggak. Ya, istilah saya zaman sekolah dulu Abbas istilahnya, basket. Nah, tadi gitu, Abbas. kalau misalnya tim yang ada di sini unggul 4 poin dari tim lawan, berarti dikatakan unggul 2 bola. Kenapa 2 bola? Karena hitungan 1 bola itu adalah 2. Oke. Kalau misalnya unggul 7 poin, berarti disebutnya unggul 3,5 bola. Nah, kalau 19 poin, berarti unggul berapa? Wow. 9,5 bola kan ya? Iya. Ya kan? Karena kalau 9, 18, 18 tambah 1. Nah, ini untuk memperkaya istilah basket. Nah, kembali ke soal. Jadi rata-rata tim yang menang itu berselisih 19 poin dengan tim yang kalah. Oke? Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Dari data itu, 19 poin margin itu, apakah mungkin ada tim yang sebenarnya nggak menang 19 poin selisihnya? Apakah mungkin ada yang menang tidak sampai 19 poin selisihnya? Ada nggak kira-kira? Tim yang menang selisihnya tidak sampai 19 poin. Jadi di bawah 19 poin. Menurut adik-adik bisa nggak? Kalau Bisa, Alphonse, menurutmu bisa? aku nggak terlalu tahu sih, Pak. Ya, terlalu tahu. Oke. Pusing Yang aku. lain ada pendapat? Gimana, Mark? Pusing bagaimana? Oke, pusing bagaimana? Ada pendapat lain? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi persoalannya tahu ya, bahwa di musim ini ada tim yang menang, tim ini Zetland, rata-rata kemenangan mereka itu selisih 19 poin. Itu paham ya? Pasti Jadi paham. selalu menang rata-rata 19 poin unggulnya. Selisihnya. Paham ya? Kalau soal itu ya? Average rata-rata. Kalau secara logika sih, ya bisa-bisa aja. Maksudnya bisa-bisa aja nggak unggul 19 poin gitu ya, Alfonso ya? Maksudnya bisa sih unggul 19 poin. Bisa 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 juga lebih kurang dari 19 poin nggak unggulnya? Ya, Eh, juga iya. Pasti bisa. Kenapa pasti bisa, Tristan? Gue juga nggak terlalu tahu sih. Nah, sekarang yang penting dari sinilah kita harus ada alasan. Bisa memang. Kenapa? Jawabannya ini kan rata-rata. Apa itu rata-rata, adik-adik? Belum belajar statistika ya, tapi Oh kenapa? iya, karena itu rata-rata.
Iya, karena Jadi itu kayak rata-rata kita bisa Ah iya, aku lupa tentang 19, itu. nggak Karena itu akurat. bisa rata-rata. Jadi bisa aja di Angkanya bawah 18, 19. angkanya iya bisa angkanya nggak 20. akurat. Iya, nggak akurat. Aku baru Tapi di sadar itu. rata-rata, misalnya gini lah. Misalnya ada 14, ada 4 games. Dia Ya, unggulnya 19, nah, 18, ya, 20, terus ya. 19 lagi. Gimana cara rata-ratanya? Unggulnya ini Ditambah dijumlah, ditambah semua dibagi dibagi jumlah data. jumlah mereka. Sorry, Eh, jumlah games, 4. Ya. empat. Nah, jadi bisa jawabannya. Tadi, yang namanya rata-rata kan nggak harus selalu menang Iya. 19 games. 19 poin Bisa aja setiap kena games. kalah, bisa aja menang. Iya. Ya, Bentar, itulah bentar. arti rata-rata ya. Bentar, aku mau Itulah nanya arti lagi. rata-rata. Ya, ada yang mau Ya, ingin Jocelyn. menanya? Itu tadi 20 dapat dari mana? Oh, ini cuma ini aja, semisal Semisal, untuk itu hanya menjelaskan. Ini contoh. misalnya, Oh, contoh, oke. contoh ya. Supaya menunjukkan bahwa rata-rata itu nggak straight semua unggul 19 poin. Bisa lebih, bisa kurang. Kenapa dibagi Nah, 4? dicari karena ada 4 games. Satu, datanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Mana buktinya? Sekarang gini, nilai mark itu di semester ini matematika ada ujian 4 kali. Ya, ini misal aja ya. Ujian 4 kali. Nah, nilai mark itu 9, lalu 10, 8, 9. Nah, berapa nilai rata-rata mark? 9 ditambah 10 ditambah 8 tambah 9 bagi 4. Nah, jadi yang di bawah ini pembilang ini, penyebut ini adalah jumlah datanya. Rata-rata. Itulah rata-rata ya. Mungkin masih baru ya. Rata-rata. Atau dalam bahasa Inggris, average. Ini timnya namanya tim apa ini? Jetlan. Jetlan. Zetland. Iya, Jetlan basketball team. Coba Ada kita suka lihat di basket di Google sini? apakah ada Zetland. Ada suka basket di kelas ini? Mi. Aku. Oh, Jocelyn anak Abbas ya? Oke, nah kita belajar dua hal hari ini, average dan percentage ya, tentang statistika itu. Nah, sekarang tinggi Jocelyn berapa sekarang? Tahu nggak? Tinggi badan? Lupa, agak lupa. Lupa. 100. Mark berapa tinggi badan? 140 kalau nggak salah. 140. Terus tinggi yang lain misalnya 141, 145, dan seterusnya sampai 11. Sorry, sampai 12. Ini aku cari. Bentar, kayaknya tinggiku itu 150-an berapa gitu. Oke. Coba cari. Minta mamanya untuk mengukur. Ya, ini mengukur lalu berapa rata-rata tinggi kita Kayaknya aku di kelas ini. 155. Oke. Dibagi Bentar, jumlah aku kalian di cek. sini yaitu 12. Nah, itulah rata-rata tinggi kalian. Itulah menjadi rata-rata. Lagi cek. Bentar. Tinggi badanku 142. Itu akuratnya. Hah? Halo? Gurunya kemana? Ya, masih di sini. Ah, Mana ya? 142 aku tinggi badannya. Oke, thank you. Oke, itulah rata-rata ya. Oh, 153. Ya, rata-rata ya umumnya kalian segitulah, masih 140-an ya. Usia-usia masih kalian 10 tahun ya, 11 tahun ya. Mi 150-an. Ya. Oke, itu tadi rata-rata tentang poin. Sekarang kita berlanjut. Spinner kayaknya
Udah belum ya? Spinner itu kayak gimana ya? Oh iya, mainan spinner. Oh ini. Bukan. Eh, Ya, itu adalah spinner. Ya. Bro. Pernah main spinner nggak? Kalian punya spinner nggak? Saya dulu pernah punya. Pernah booming kan Aku tahun lalu. punya. 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 Ya. Aku punya. Bukan punya tahu langsung tapi nggak punya pernah abangku. main. Aku punya satu yang ada 3 kayak kipas itu. 2 itu yang ada mas. Minjem dari teman sebelah. Iya. Dibeliin. Kalau Kemudian aku bukan kan punya aku tapi dibeliin punya abangku. dibeli lagi. Punya 2 Oke. spinner. Entah Sekarang gila kita kenapa. baca dulu narasi pengantar di sebelah kanan ini. Spinner. Yeay. Jadi kelasnya Peter mau bikin eksperimen menggunakan 2 spinner bawah ini. Spinner A, spinner B. Beda ya, meskipun ada kombinasi warna yang sama. Spinner A itu dibagi 2, sama besar, biru merah. Spinner B dibagi 4, sama besar juga, 2 biru, 2 merah. Ya. Nah, instruksinya begini dalam eksperimen. Jika panah itu berhenti di garis, dia nggak dihitung. Lalu harus diputar ulang. Gitu ya. Kalau berhenti tepat di garis pembatas pemisah. Oke, itu ya instruksi. Nah, sekarang Geli kita ya lihat lo. sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa kan kamu? Iya, emang nggak apa-apa. Loh, itu kayak jarum. Iyalah. Tapi Kita nanti lihat sebelah kiri. dikeluarinnya kayak itu ya. Tapi Cawan Dika, kalau dikeluarin itu nanti pakai tabung ya nanti ya. oh kayak itu. Oke, kita lihat sebelah kiri sekarang. Kak Peter berpikir bahwa ada probability, yang kemungkinan yang besar Kita harus panah itu tebak. berhenti. Coba baca ini ya. Menurut Peter, kemungkinannya lebih besar spinner itu berhenti di biru spinner A timbang spinner B. Setuju nggak? Tepat nggak itu? Menurut Peter, di spinner A itu untuk berhenti di biru lebih besar probabilitasnya atau kemungkinannya ketimbang spinner B. Jadi kayak spinner A akan lebih ke biru dan spinner B ke merah. Bukan maksudnya ini bakal sih spinner A itu bakal lebih lama berhentinya, tapi kalau spinner B itu lebih cepat berhentinya. Ya guys. Kenapa lebih lama lebih cepat? Alasannya apa, Jocelyn? Karena kan ya nggak tahu kepikiran aja, karena kayak spinner A kan Kepikiran. 2, kalau spinner B ada 4, jadi yang 2 lebih cepat daripada yang 4. Nah, bayangkan 2 spinner ini bahannya sama-sama karton, sama-sama tebal, beratnya juga sama. Yang beda cuma kombinasi warna kayak gini. Yang satu dibagi 2 kombinasi, yang satu dibagi 4. Nah, kalau lingkarannya ini beratnya sama, tebalnya sama, bakal sama nggak putarannya kalau diputar? Mungkin enggak, soalnya garisnya yang kedua lebih banyak. Jadi lebih mungkin berhenti di garis Iya, juga. kalau diputar sama cepat atau beda? Satu lebih cepat, satu lebih lambat. Meskipun ini masanya Sama diukur sama-sama. kayaknya. Sama ya, sama. Jadi nggak pengaruh ya. Nah, oke, itu sudah dikoreksi. Nah, sekarang kembali pertanyaan. Menurut Peter, di spinner A ini jarum berhenti di area biru lebih besar kemungkinannya ketimbang di spinner B. Berhenti di area biru. Jadi jarumnya ini nggak muter, dia tetap diam di tempat, tapi yang diputar tuh lingkarannya. Ya. Jarumnya diam di tempat, yang diputar tuh lingkarannya. Kayak roulette, tahu roulette kan? Tahu. Ya, jadi yang diputar lingkarannya, jarumnya tetap diam di tempat. Nah, muter-muter-muter, kalau di spinner A,
berhenti di area biru itu lebih besar kemungkinannya ketimbang spinner B. Benar nggak? Menurut yang dibilang Peter, pendapat Peter. Mungkin benar, soalnya kan kalau di yang spinner B itu dia lebih banyak garisnya. Oke ya. Ya, Garis lebih kecil ya, area birunya lebih benar kecil. itu. Nah, jadi Ya, Alfonso, lanjut. itu kan dia juga Gimana? kita harus Alfonso malah ketawa. Oke. sekali. Tristan ada pendapat? Banyak yang Aku tadi lagi ngomong sama aku juga tadi. Oke, coba lihat polanya. Kalau biru ini, meskipun kalau di total kan biru yang spinner B sama yang A itu sama kan kalau di total kan sama-sama setengah kan. Cuman Ya, polanya begini, yang tetap satu saja setengah. selang-seling, Sama yang satu seperempat. selang-seling, yang satu enggak. Iya. Nah, kata Peter sekali lagi, di spinner A, jarum berhenti di area biru itu lebih besar kemungkinannya ketimbang di spinner B. Jarum berhenti di area biru. Tepat nggak apa yang dikatakan Peter? Kayaknya tepat deh. Kayaknya enggak. Kenapa Jocelyn? Enggak. Buat aku Karena kalau enggak. spinner A itu 50% dari yang biru. Terus Iya. B ini kayak Kalau B sebenarnya sama 50%, tapi 20 kayak 25. dibagi jadi 20% gitu. Ya, bisa spinner A. Tambah lagi Ah. ya jadi 50% juga. Iya. Kan sama-sama 50%. Iya, sama-sama 50%. Yang beda apanya? Beda Yang apanya? beda, yang spinner B dibagi jadi. Pembagiannya. Jadi 4. Yang B 50% dibagi 2, jadinya 25. Ya, kalau total area kan sama-sama 50% kan, baik yang A maupun yang B Ya. kan birunya kan. A, P, P, Cuman A, P, P. beda pola aja kan. Jadi kalau ini lebih besar kemungkinannya karena luasnya 50% nih, setengah. Sementara kalau ini kan dibagi 2 ya. Ya. Iya. Nah, itu melatih kita untuk bisa memberi reasoning, alasan ya atas jawabannya. Ini yang dikatakan Peter itu tepat, tapi kita harus memberi apa namanya alasan, memberi apa data pendukung kenapa begitu. Ya itu tadi. Kalau luasan ini kan dia lebih luas biru di sini timbang di Sangat, sini sangat, karena sangat, sangat, sangat luas. meskipun secara total sama aja kan 50-50 juga. Iya. Paham ya? Dapat ya Secara idenya ya? teori itu spinner A itu lebih 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 ya apa sih namanya itu? Ya lebih prediksinya lebih bagus. Ya. Jadi kalau kalian misalnya main apa ini yang lempar-lempar itu? Dart ya? Ya. Dart. Oh, dart. Nah, kalau Oh, nembak ke area biru lebih gampang spinner A, yang lingkaran A atau lingkaran B? A dong. Soalnya kan langsung A. nyari. Ah, karena kelihatan lebih luas kan? Iya. Kita Lebih jelas. bidik aja ke area biru kan? Lebih jelas kan? Nah, Langsung seperti sini itu. gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tiga kata baru yang sudah kalian pelajari, namanya probabilitas atau kebolehjadian. Kebolehjadian. Tadi sebelumnya kita bahas apa? Yang bola basket, kata kuncinya apa? Rata? Rata-rata. Rata-rata. Rata-rata atau average. Average. Yang paling awal tadi kita belajar apa? Rata-rata. Paling awal. Wah. Persen, Persentase. ya. Iya, benar. Ya, Persen keras. segitiga biru, segitiga merah. Atau percentage. Ya, sama saja lah. Oke, kita lanjut.
Nah, Dong, ini pertanyaan terakhir. hutan. Pernah main-main ke daerah begini? Ada sungai, ada Tidak hutan. pernah. Tidak pernah. Sekarang Tidak Main pernah. kemana, Jocelyn? Aku pernah tapi jarang. Ini adalah salah satu contoh hidup, maksudku bertahan hidup. Di puncak. Puncak ya, puncak banyak ya Ya, di Gunung Ya. salah satu contoh bertahan hidup sendiri. Camping ya. Kalian pernah ikut camping? nah dulu. Pernah. Bukan camping sih, tapi ke glamping. Oh, glamping ya. Bedanya Berarti belum pernah berkemah ya? Tidur di dalam tenda? Pernah. Panas. Tidak. Pramuka Pernah, gitu belum Pak. pernah kegiatan camp? Pernah. Sebenarnya pernah, cuma bukan di tenda Sebulan yang lalu. tidurnya. tidurnya di kelas kalau Di mana, pramuka. Leticia? Apa, Pak? Di mana? Di Rimbun. Oh, Rimbun. Rimbun di mana tuh? Ya, Itu Tangerang di Selatan. sekitaran Pamulang lah. Iya. Oh, Pamulang. Oke, kita lanjut ini ya. Ingat sana. Area hutan, prinsip area. Nah, di sini kita pakai spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Nah, dengar istilah ini? Pernah tapi Tabel di ya. Tabel. Bentar. Tabel. Daftar. Ada kolom-kolom, ada baris-baris. Excel. Spreadsheet. Excel, tahu Excel? Ya, ya. Nah, itu Excel, spreadsheet. Windows Excel. Ya, Windows. Kali buka Excel pasti ketemu Untuk spreadsheet. membuat tabel. sama Ya, untuk Windows Excel itu rumus-rumus untuk gitu. membuat tabel. Ayo. Nah, di sini kita baca dulu. Hutan itu adalah ekosistem. Pernah belajar ekosistem sebelumnya? Pernah. Apa itu ekosistem? Ya, dan itu aku sudah belajar sejak 1 tahun yang lalu. Ya, ekosistem itu adalah suatu lingkungan di mana terdapat berbagai tanaman ya, pohon, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya ya. Itulah ekosistem. Ini berarti ekosistem hutan. Nah, Iya. jumlah hutan di sebuah daerah itu selalu berkurang, akan berkurang. Kenapa berkurang jumlah hutan sebuah daerah? Ditebangin pohonnya buat Ditebangin buat apa? rumah. Rumah jadinya ya. Kita butuh tempat tinggal, akhirnya menebang hutan, hutannya nggak ada, kita punya rumah. Nah, itu yang terjadi banyak sekarang ya. Iya. Ekosistem jadi berkurang. Hutan pun menghilang. Tidak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya, spreadsheet. Nah, ini dia, spreadsheet ya. Jadi ada kolom-kolom, Oh, baris-baris. tabel, yes, spreadsheet lagi. Ini kolom A ini adalah kolom nama-nama negara ya. Indonesia mana? Indonesia enggak ada ya. Hmm. Ini kalau yang B, C, D ini jumlah luasan hutan di tahun yang ditunjuk, 2005, 2010, 2015. Wow. Nah, coba lihat. Kalau di Algeria, Algeria hutannya nambah atau 0,4. berkurang? Tambah. Makin lama makin bertambah. Tambah terus. Tambah terus. Nah, sekarang Kalau yang itu apa sih? Armenia. Armenia. Oh, itu mah yang Turun terus. kalau ini bisa kan di-sort ya. oke. Aku Nah, cuma sekarang, bisa baca oke. beberapa negara. Ada Ini sudah Algeria, di-sort ya. Kazakhstan, Armenia, Lebanon, India, Greece, Thailand, Germany, United States, Portugal, Senegal, Kolombia, Peru, Panama, South Korea. Dah. Itu Ini barusan semua kalian tahu negaranya? Kenapa? ada beberapa Semua yang kalian tahu. tahu ada negaranya? beberapa yang Algeria itu negara Maroko ya. Oh, Aljazair. Sorry, tahu. Aljazair. Afrika. Nah, sekarang kita melakukan kalkulasi perhitungan. Kalkulasi. Nah, ini select
a column from the first drop down menu located below spreadsheet. Coba. Oh, Oke, select dulu ya. Ini subtract, pengurangan ya. iya. Pengurangan. Oke. Iya. Lihat, ini dikurang antara kolom C dan kolom B. Kolom C dikurang kolom B. Kolom C dikurang kolom B. Kalau yang ini dia minus ya hasilnya. Gitu ya. Coba kita lakukan lagi. Sini, add. Kita ganti misalnya D dengan B. B dengan C ya. Run. Oh, ini jangan get ya. Ya, ke double. Spreadsheet-nya full, Pak. Oke, Oke. kita misalnya Ya, membagi Pak, antara D dengan C. D. Yeay, kita membagi. 0,99. Nah, sekarang itu tadi area trial, testing. Iya, iya. Nah, sekarang kita mencari rata-rata nih. Tadi rata-rata sudah belajar di awal ya, di pertanyaan keberapa? Ya, pertanyaan kedua ya. Tentang apa itu rata-rata apa? Basket ya, basket. Nah, sekarang kita klik ini untuk sorting data dari kecil terbesar. Nah, ini juga sorting data dari kecil terbesar. Ini juga. Oke. Kita sekarang melakukan kalkulasi. Kita mencari apa? Kita mencari rata-rata ya. Coba kita cari sini. Sekarang. Harus manual dari kolom, terus operation sama kolomnya, Pak. Ya itu, Pak. Itu juga Yang punya, calculate Pak. itu, Pak. Kalkulator itunya itu ada kolom operation kolom lagi Oh, itu jangan lupa, Pak. kita jumlah semua ya. Dari kolom B sampai kolom D. D D D D. Itu mah kolom B tambah D Nah, doang. oke, kalau Sebenarnya mah rata-rata apa? cuman Jumlah cuman data semua dibagi. cuman kolom B sama kolom D doang nggak nyampe semua. Nggak nyampe semua. B, D. Berarti sekarang, ya ini kita mau coba yang poin 3 nih. To display the mean, average, rata-rata, select a column from the drop-down menu and click run. Oke, ini ya. Ya, tiap kolom ya, berarti ini ke kolom B. Nah, itu rata-rata, berarti sekarang kolom C, rata-rata, sekarang kolom D,
Tadi ide rata-rata apa? Jadi semua data di total ditambah dibagi dengan 15. banyaknya data kan? Berapa banyak Ya. data? 1, 2, 15. 3, 4, 15. 15. Nah, itulah dia ya. Jadi rata-ratanya Betty ya, atau Betty nggak? Rata-ratanya Betty kan, jumlah hutannya, ekosistemnya. Apa itu Betty? Di setiap 5 tahunan ini? Nggak tahu. Oh, Betty nggak? Pernah dengar nggak? Betty artinya beda tipis. Oh, Nah, lihat. 33,33, 33,18, 33,05. Artinya apa? Baby. Turunnya sedikit ya, tiap 10 tahun kan? Setiap Dari tahun turun dari 33,33 menjadi 33,18, lalu menjadi 33,05. Jadi dalam 15 tahun, dalam 10 tahun, berkurang berapa persen? Berkurang 0,23. Nah, itu cara membaca datanya, adik-adik. Nah, teknik ini, skill ini penting kalian punya supaya bisa paham tentang data. Pernah dengar data science nggak? Data scientist atau data science. Nggak terlalu. Nah, enggak. itu adalah masa depan kalian. Jarang. Ya, itu data science main-main kayak gini. Visualisasi data, olah data, analisis data. Itu adalah pekerjaan yang saat ini sedang digemari orang. Nah, di zaman kalian pasti juga masih ada ya pekerjaan. Jadi urusannya dengan numbers, angka-angka, data, graph, grafik, gitu. Oke, masih lanjut. Pertanyaannya nih ya, dalam hal persentase, negara mana yang mendapatkan apa namanya naikannya tinggi? Kenaikan yang tinggi antara 2005 dan 2015. Iya. Berarti ditambah. Coba lihat isinya. 2005 tambah 2. Dari 2005 2015 mana yang paling kita pakai cari subtract kan ya? Ya kan dikurang berarti Ya dikurang. 2000 Kolom D kolom D, dikurangi kolom B. kolom B yaitu operasinya adalah subtract ya. Subtract. Run. Nah, mana yang paling besar? Negara mana paling besar? Senegal. Gak sih? Greece. Greece itu apa? Greece bukan sih? Ya, Iya. Greece itu adalah Yunani. Ya, Greece. Ini 2,34. Ya. Lalu negara mana yang nggak ada perubahan sama sekali? Ada perubahan. 2005 2015. Negara mana tidak ada perubahan? Amerika. Armenia ya. Orang Armenia. Pernah dengar negara Armenia? Yalah beneran ya. Oh iya, Armenia cuman Baru di pertama provinsi kali. doang. Yalah beneran gak ada perubahannya sama sekali Armenia. Ya, dia datar. Ya. Lalu negara Datar mana kayak yang kekurangannya mukanya. paling besar? Dropnya paling besar? Gila ini banget bukan sih deh. Portugal. Panama gak sih? Oh, wait, Panama what? ya. Panama. Oh, Minus I think 2,22. Min 2,22. Besar itu ya. Ya ampun, Panama. Nah, itu dia. Itu salah satu analisis data. Tekniknya gitu. Nah, ini kalian bisa main-main dengan Excel ya. Pernah coba pakai Excel sebelumnya di sekolah? Atau belajar komputer di sekolah? Nggak pernah, Pak. Dan aku disuruh Gak dicari pernah. gambar. Kami hanya disuruh menggunakan Word. Ya, Menggunakan Barusan Word kalau dan nggak Word, Excel. PowerPoint dah. Sama Excel paling jarang. Excel dipakai waktu MTK sama guruku naruh nilai. Nah, nilai. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir kayaknya nih. Nah, lihat 2005, 2010, dan antara 2005, 2010, 2010, 2015.
Negaranya Nah, masih kalian sama pilih kan? pernyataan mana yang menjelaskan dengan tepat perubahan persentase area hutan Ada pakai antara 2005, kasus 2010 segala. dan 2005, sorry 2010 dan 2015. Nah, Nah, ini tekniknya kita harus udah cek kita hitung satu-satu. dulu aja. Oke, kita hitung dulu. Berarti ini namanya adalah perubahan ya. Ya, perubahan. Perubahan kita pakai operasi apa? Subtract ya, Aku lupa. ya kan? Berarti di sini kita subtract 2005, 2010, berarti subtract antara kolom C Kolom C dengan dan kolom B. kolom B. Oke, subtract. Lalu yang di sini antara kolom D dengan kolom C, Kolom ya kan? Yang kolom kolom D, satunya kolom C. sini. Iya, betul, betul, betul. Subtract. Yo. Oke, nah, oke, jadi mana dari data ini? Wah, Mana yang semuanya tepat? adalah Coba 0, kita 0, cek 0, satu-satu. 1. Coba kita cek satu-satu. The mean Ada. change was positive for both time periods. Positif? Enggak ya? Kan ada yang negatif kan? Ada yang negatif. Udah. Oke, salah. Salah. Pernyataan kedua. Salah sama Negatif saja. keduanya salah juga. Salah Oke, juga yang lah. ketiga Orang ada yang Salah. positif. nggak sama kan? Gak. Nah, nah, berarti yang berarti tepat ya adalah itu. yang terakhir. Iya. Soalnya ada 3 salah ya, pasti yang paling terakhir yang benar. Nah, bagus Tristan. Itulah Tapi kita logikanya ya. harus Adik-adik. tahu Kalau mengapa. ketiganya udah salah langsung ketahuan. Iya. Tapi kita harus Good. tahu mengapa jawabannya itu. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang tadi. Oh, masih ada. Tapi kayaknya udah ada guru yang satu lagi kayaknya. Coba. Satu lagi ini the last time. Two time periods. Biggest change. Maksudnya gimana? Kayak tadi juga ya. Suara apa? C ke B. C sama Subtract. B. Subtract. Lalu di sini D ke C. Nah, coba. Mana yang perubahannya the Sangat biggest tinggi ya. change? The Paling biggest tinggi. change. Paling besar perubahannya. Hmm. Di negara mana perubahannya paling Ada besar? yang sama aja lah. Yang perubahannya paling besar mana? Paling Perubahannya yang paling besar. Algeria. Ah, bukan ya? Ini ada United States, besar nggak? 0,44, 0,15. Iya, betul, besar. Lumayan. Oke, satu lagi. Itu Algeria nggak sih? Oke, Algeria. Good. Ya, itu dia. Inilah analisis data. Oke, les. Ya, satu lagi lah. Ini koefisien terakhir nih. Kita kerjakan. Lagi. Oke, terakhir Helena claims Korea Selatan memiliki banyak hutan dibanding negara lain. Korea Selatan. Mana? Betul? Ya, betul ya. Ya, betul. Ya, Memang dia yang paling gede. ya betul ya. Karena data menunjukkan demikian ya. Tiap 5 tahun tuh Ya, malah dia ya. tahun dia berkurang dikit doang. Iya. Betty, beda Korea tipis. Selatan. Selesai sudah. Yeay. Oke, semoga fun dan bermanfaat buat adik-adik ya. Selamat belajar ya. Sampai Ya. jumpa lagi. Kita nanti next Ya. week quiz dari pertanyaan-pertanyaan itu ya, pakai quizzes ya. Oke. Oke, see you. Yeay.